Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat ya. Nah, kali ini kita mulai kuliah online untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang sistem persamaan linear. Semangat belajar ya! Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi persamaan linear, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui definisi dari persamaan linear. Nah, suatu persamaan linear dalam n peubah x1, x2 sampai xn sebagai suatu persamaan yang dapat disajikan dalam bentuk A1 kali x1 tambah A2 kali x2 tambah titik-titik tambah AN kali XN itu sama dengan B. Jadi jikalau teman-teman melihat persamaan seperti ini yang disebut dengan persamaan linear. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. X tambah 3Y sama dengan 7. Nah, perhatikan apakah sama bentuknya dengan persamaan linear yang di atas? Kalau kita lihat sama ya, X tambah 3Y sama dengan 7. Nah, kalau di contoh pertama, X tambah 3Y sama dengan 7, ini adalah persamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena ada variabel X dan variabel Y. Nah, untuk contoh ini bisa untuk satu variabel, tiga variabel, misalkan X aja atau Y saja, itu juga bisa dikatakan dengan persamaan linear. Kalau dia hanya satu variabel, dia X aja. Kalau dua variabel, ada variabel X dan ada variabel Y. Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya untuk contoh 2 sampai contoh 6, silahkan teman-teman simpulkan apakah contoh 2 sampai 6 itu termasuk persamaan linear atau tidak. Kemudian dijelaskan dan jawabannya silakan di-up di grup. Oke. Nah, selanjutnya adalah definisi sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah koleksi sebanyak berhingga persamaan-persamaan linear. Bentuk umum sistem persamaan linear dengan persamaan dan variabel adalah sebagai berikut. Jadi, teman-teman bisa lihat bentuk umum dari sistem persamaan linear adalah di persamaan 1.4. Jadi, ada banyak persamaan linear sehingga disebut sistem persamaan linear. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di contoh sistem persamaan linear. Ada dua contoh. Contoh yang pertama, X tambah Y sama dengan 2, itu persamaan linear pertama. Kemudian 2X tambah 2Y sama dengan 6, itu persamaan linear kedua. Karena ada dua persamaan linear, maka inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear. Begitupun dengan contoh kedua. Nah, kemudian penyelesaian sistem persamaan linear ini ada 3. Yang pertama, tidak memiliki penyelesaian atau tak konsisten. Kedua, memiliki penyelesaian konsisten, ada solusi tunggal dan ada solusi banyak. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh dan penyelesaian berikut. Carilah penyelesaian sistem persamaan linear dengan 3 persamaan dan 3 variabel berikut ini. X kurang Z sama dengan 2, negatif Y tambah 2Z sama dengan negatif 2, negatif X tambah Y sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan substitusi variabel, maka untuk persamaan pertama, X kurang Z sama dengan 2, itu menjadi X sama dengan 2 ditambah Z. Nah, persamaan ini kita substitusi ke dalam persamaan ketiga, yaitu persamaan negatif X tambah Y sama dengan 1, sehingga diperoleh Y kurang Z sama dengan 3. Sehingga sistem persamaan tersebut tereduksi menjadi negatif Y tambah 2Z sama dengan negatif 2, Y kurang Z sama dengan 3. Jadi persamaan pertama itu kita ubah ke bentuk X sama dengan 2 tambah Z. Kita substitusilah X sama dengan 2 tambah Z ke persamaan 3. Jadi negatif X itu diubah menjadi negatif
2 ditambah negatif Z ditambah Y, sehingga hasilnya adalah Y kurang Z sama dengan 3. Nah, teman-teman bisa dicakar ya di buku catatannya. Nah, dengan menjumlahkan kedua persamaan tersebut diperoleh Z sama dengan 1. Selanjutnya, dengan substitusi pada persamaan-persamaan linear tersebut diperoleh nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Jadi, penyelesaian yang dicari adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 1. Nah, contoh soal selanjutnya, carilah penyelesaian sistem persamaan linear di atas. Gambarkan dan jelaskan. X tambah Y sama dengan 2, itu digambar dulu grafiknya ya. Nah, bisa dilihat grafik yang pertama, kemudian 2X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, jawabannya ada di grafik fungsinya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kedua garis sejajar sehingga tidak ada penyelesaian yang memenuhi, sehingga disimpulkan bahwa SPL tidak konsisten. Selanjutnya yang terakhir adalah latihan. Silahkan adik-adik kerjakan 2 latihan yang ada, kemudian kirim jawabannya di grup dan kirim di kolom komentar yang telah disediakan. Sekian dulu materi kita hari ini. Insya Allah sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.